Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita simak tausiah yang kedua atau tausiah yang terakhir yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Rifki Umar Barais atau yang sering dipanggil dengan Ustadz Lancip. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim mu'azzim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhsyarul mar'u ma'a man ahab wa fi riwayati al mar'u ma'a man ahab. Al-hadis sadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para alimil ulama, para kiai, para sesepuh, tokoh masyarakat, guru-guru kita semua yang begitu banyak hadir pada kesempatan malam hari ini, yang tidak dapat saya rangkai namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada guru-guru kita semua yang senantiasa kita doakan mudah-mudahan Allah berkahi umurnya, berkahi ilmunya, berkahi rizkinya, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan di dunia wal akhirah. Terkhusus Ayahanda Dayallah Kiai Haji Abdul Hai, yang mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan keberkahan ilmu beliau kepada kita semua, amin ya rabbal. Aparatur pemerintah, Bapak Lurah yang saya sampai beliau langsung pulang, walaupun tadi belum sempat salaman, nggak tahu marah apa sama saya dia. Saya nyampe dia pulang kagak salaman sama saya. Apa ada gede kali sama saya. Mudah-mudahan beliau yang mungkin ada kesibukan yang lainnya beserta staf jajarannya, Bapak RT, Bapak RW yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan Bapak Lurah kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memimpin kita semua menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untayan syukur kita haturkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah atas berkat nikmat yang Allah berikan di Sayyidul Ayyam ini, kita dapat berkumpul bertatap muka menjalin silaturahmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kita semua, amin. Sehingga kita keluar dari majlis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosa kita. Allah berikan kita umur yang berkah buat ibadah, rizki yang berlimpah untuk sedekah, dan mudah-mudahan mautnya husnul khatimah insya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
beserta keluarganya, para sahabat pengikut yang cinta kepada beliau hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabiul Awal telah meninggalkan kita. Sekarang kita berlanjut kepada bulan Rabiul Akhir. Tetapi alhamdulillah di bulan Rabiul Akhir ini semangat kita untuk mencintai Rasulullah, untuk hadir di peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini adalah sebagai bukti kepada kita semua, kita cinta, kita rindu kepada satu manusia yang begitu rindu dan cintanya kepada kita semua. Ketika kita berbicara peringatan Maulid tadi telah disampaikan oleh guru kita, tinggal kita mengambil sebuah pelajaran dalam hidup. Kepada siapa kita harus mencintai, kepada siapa kita harus menyayangi, kepada siapa kita harus merindukan, kepada manusia yang sejati, yang kekal abadi, yang tidak akan pernah mendustai. Karena kalau kita berbicara kalimat cinta, cinta itu punya masa, cinta itu punya waktu, dan cinta itu tidak akan kekal abadi di antara manusia. Dulu cintanya ibu kepada suami banyak, coba mungkin tua. Betul bu? Yaki diomelin mulu tiap hari. Mana kupingnya budek. Suami sayang kepada istri, seiringnya masa waktu berjalan, kecintaan itu sudah memudar. Apalagi kalau tuh bini mungkin tua mungkin jelek. Mending kalau mungkin tua mungkin jelek mah, yang jelek dari muda. Bu, rumah tangga mungkin tua mungkin enak apa mungkin puyeng? Jawab yang kencang bu. Mungkin enak apa mungkin puyeng? Suami mungkin tua, mungkin sayang, apa mungkin pelit sama bini? Mungkin pelit. Laki ibu mungkin tua, mungkin sayang, apa mungkin galak? Ini laki ibu mungkin tua, mungkin banyak jujurnya, apa mungkin banyak bohongnya? Kalau berbicara kalimat cinta manusia ada masanya, ada waktunya. Setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun akan berpisah. Tapi kita hari ini berkumpul kepada satu manusia yang begitu cinta kepada kita, melebihi cintanya kepada istri, anak, keluarganya. Bahkan ketika di akhir hayatnya pun yang ditanya, yang dipanggil oleh Rasulullah bukan keluarganya, tapi siapa yang dipanggil? Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Umatku yang mana? Umatku yang ada di kampung Jalan Praja Dalam. Mereka belum pernah berjumpa denganku, kata Rasulullah. Belum pernah berjumpa denganku, belum pernah bertemu denganku, tapi mereka cinta kepadaku dan rindu kepadaku. Ini yang aku rindukan kepada mereka. Mudah-mudahan kita semua dirinduin sama Rasulullah, biar ntar masuk surga bareng sama Rasulullah. Ya Rabbal, ya Rabbal. Cuman yang dirindukannya kadang-kadang cintanya berbalas. Coba sekarang Maulid udah beres nih, kita baca ratiban, kita baca Maulid dan satu hari di rumah kita berapa kali? Jangan-jangan Maulid dah, sholawat kita sehari berapa kali? Ada orang yang bisa baca sholawat sehari 1000 kali, orang pilihan. 500 kali, lebih mantap lagi, 100 kali masih bagus. Kadang-kadang sholawat kita cuma 15 kali, itu pun di waktu sholat kita baca. Selepas sholat kita lupa baca sholawat, selepas sholat kita lupa baca zikir, selepas sholat kita lupa baca Quran, selepas sholat kita lupa berbuat ibadah. Sehingga apa? Kita lihat sekarang kondisi umat Islam, imannya bukan makin bagus, akhlaknya bukan makin mantap, akidahnya bukan semakin jos, tapi kita lihat hari ini akhlak makin lama makin jauh. Anak kita lebih kenal sama selebeo dibandingin sama keluarga Nabi. Bini kita lebih kenal sama ikatan cinta dibandingin istri Nabi. Betul bu? Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Bahkan akhlak anak-anak kita sudah mulai mundur. Siapa yang ngajarin? Orang tua. Dulu kalau bocah nangis, emaknya gendong, yang dibaca apa? La ilaha illallah Malikul Hakul Muhammadur Rasulullah As-Sadiqul
Orang dulu enak bocah nangis dibacain zikir, makanya pinter-pinter. Orang sekarang bocah nangis bukan digendong sama emaknya, dipanggil babanya, apa yang dikasih? HP. Betul apa betul? Betul betul. Bocah susah amat dia main ini HP. Bukain YouTube sama dia. Mending YouTube-nya sholawatan, mending YouTube-nya ngaji. Yang disetelin nyanyi. Sehingga mentalnya berubah, akhlaknya berubah. Makanya sekarang umat Islam lagi punya musuh. Musuhnya hebat, musuhnya dahsyat. Bukan lagi setan musuh kita. Sekarang mah setan udah pada pensiun, Bu. Kuntilanak udah gak pernah nongol. Ya orang sekali ini nongol viral. Yo lihat, ini kalau malam Jumat begini kan kita gak berani keluar ya. Awas sudah ada kuntilanak begitu. Coba kalau bocah diomong gitu, mana mak kuntilanaknya begitu. Kalau dulu nih kuntilanak ketawa di pohonan, bocah kan kabur terbirit-birit ya. Sekarang yang dibuka handphone, bujuk di videoin tuh kuntilanak. Coba lihat, kurang setan apa bocah sekarang? Sampai setan yang takut sama manusia. Luar biasa, Pak. Dulu kalau kita takut-takutin bocah enak, setan dulu nih, dulu setan kerjaannya susah. Ngodain orang sholat, ngodain orang ngaji. Sekarang setan nganggur. Hayya 'alas shalah. Kata setan lu kagak ngodain dia. Lah mengapain bocah juga lagi main HP begitu, main HP. Luar biasa. Kenapa bisa begitu? Zaman udah mulai berubah. Makanya mulai sekarang ada kalimat yang indah dalam diri kita yang harus kita tanamkan kepada keluarga kita, minimal kepada diri kita dulu. Apa yang harus kita tanamkan dalam hati kita hari ini? Iman biar mantep. Ini kan iman kita lagi digoyang sekarang. Dikit-dikit umat Islam disalahin. Orang Islam udah alergi sama kalimat katanya jihad. Jihad diibaratin perang mulu sama mati. Padahal mah aki-aki keluar rumah nyari rejeki mati tengah jalan. Jihad kong. Jihad cuman diartiin perang doang. Sekarang anak-anak kita udah dihindarin dari yang namanya bendera la ilaha illallah. Kalau bocah bawa bendera la ilaha illallah dikata teroris, dikata Islam garisan keras, dikata lagi Islam aliran HTI dan sebagainya. Sehingga sekarang kita udah nggak ngelihat lagi bocah-bocah yang gembira memegang bendera la ilaha illallah. Siapa yang buat pendangkalan itu? Orang Islam sendiri. Dulu kalau ada kalimat takbir, Allahu Akbar, wah dikata bangun jihad. Padahal takbir ini adalah sebuah kalimat untuk mengangkat keagungan Allah, kemuliaan Allah. Bahkan ketika kita sholat, apa yang kita ucapkan? Allahu Akbar. Takbir kalimatnya. Artinya apa? Pasrahkan dirimu kepada Allah, rendahkan badanmu kepada Allah, hinakan dirimu kepada Allah. Nggak ada pangkat, nggak ada jabatan, nggak ada kedudukan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mau lurah ngadap Allah, tetap nggak ada pangkat lurah. Mau RT, apalagi lu teh. Mau RW, apalagi RW. Mau aparat siapapun juga, mau kiai pun tidak ada pangkat jabatan dan kedudukan. Mereka sama di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang mereka takbirkan hari itu menghinakan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman kan sekarang perkara sholat menjadi perkara barang langka. Coba kalau kiai tadi ajan kayak begitu kan enak banget ya subuh ya. Ya sekarang yang ajan bukan kiai. Udah aki-aki Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang begitu? Ada. Masih ada. Di sini masih ada. Bujuk buneng dah. Doain tuh aki-aki biar panjang umurnya. Bu kalau aki-aki udah gak ada ribet urusannya. Bu kalau aki-aki kalau masih begitu suaranya Bu, masya Allah masih mau megang mic. Ilah jam 4 juga ada sholawatan Romana ya Robana. Luar biasa tuh. Makanya sekarang roba anak muda, anak muda. Sekarang diroba besok subuh jam 4 nyampe ke masjid nih, Masjid Darul Mutakin, bawa hadroh, main hadroh jam 4. Insya Allah se-RT bangun semua. Sholat kagak ngomel. Perintah Allah saja udah kita mulai langgar. Ajaran-ajaran Allah saja sudah kita mulai tinggalkan. Maka kalau peringatan Maulid ini mau ada oleh-oleh, minimal kemarin ngomongin orang doyan, sekarang zikir banyakin. Ngomongin orang dikitin. Amin. Ya Robbal. Sholawat banyakin, istighfar doyanin, insya
insya sedekah rajinin, utang cicilin. Kan kalau begitu enak. Sebab kadang-kadang kita hidup di alam dunia yang kita kejar apa sih Pak sekarang? Duit. Duit itu apaan sih? Yang pertama doa. Allah ngajarin sama kita nih biar doa dulu. Di mana doanya? As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Artinya orang Islam jam 4 subuh udah dipanggil sama mik, udah dipanggil sama muadzin, bangun dirikan salat. Sebab salat itu ketika kau bangun di saat itu lebih baik daripada tidur. Karena apa? Nanti kau akan mengejar dunia. Carilah ridha Allah. Bahkan kalau kita nyari ridha Allah Pak, hidup bakalan nikmat. Ini kan hidup kita sekarang kagak nikmat, emang kenapa? Bukan nyari ridha Allah. Yang dilihat urusan dunia mulu. Tetangga beli motor, bini kita yang bengek. Tetangga beli mobil, bini kita jantungan. Tetangga kita bangun rumah, bini kita masuk RSUD. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Saudara berangkat umroh, bini kita bengek lagi, ampek lagi. Yang ada urusan dunia mulu yang dipikirin. Makanya kalau dunia mah jangan dipikirin, Bu. Bu, dunia mah jangan dipikirin, udah yang ngatur siapa? Allah, yang ngasih siapa? Allah, yang memberi siapa? Allah. Kita mah tugasnya ibadah. Setiap hari kita nilainya ibadah. Bapak keluar dari rumah, kaki keluar kiri, keluar bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mau apapun pekerjaannya, minta ridho dari Allah, ibadah nilainya. Seorang bini melayani suami, ibadah nilainya. Karena kalau kita awali dengan niat ibadah, semua akan bernilai pahala. Jadi tukang ojek pahala Pak, nganterin orang mulu. Apalagi nongkrongnya di pinggir Gandaria, wah ilaha illallah. Pas banget pelebah begitu boncengin SPG, wah paha dan pahala double. Mana wangi banget lagi ya. Ya mending yang mau di sono main di Gandaria, kalau masuk kampung udah pakai begitu, ya ilah ilah kakinya dekil bener, digaruk ngebul ya, apak dah urusannya. Semua akan bernilai pahala. Kata siapa? Pahala itu susah, pahala itu gampang, pahala itu mudah. Justru dosa yang susah, dosa yang mahal. Ntar bu, ntar lakinya pulang ke rumah, ibu udah nyampe duluan, tungguin depan pintu, jangan masuk dulu ke dalam. Lakinya bilang assalamualaikum, ambil tangannya, waalaikumsalam ya habibi. Kan begitu enak kalau punya bini kayak begitu. Ini bini cium tangan sama laki setahun sekali. Itu juga lebaran doang. Ngomongnya juga enak banget, maafin gua bang ya, begitu. Ini sial dangkal sama tuh orang ya. Aki-aki jawabnya yes sama gua juga, dikeplak ini mempak begitu. Ya emang lakukan sama PA dua-duanya tuh. Nih malam Jumat bu, ini kan malam Jumat nih, dari ibu udah pulang duluan ya. Kalau nggak mau nungguin masuk kamar buru-buru, jilbabnya dibuka, bajunya diganti, bibir merahin sama lipstik agak ada pakai krayon, muka dembulin sama bedak kagak mampu beli bedak pipa 1000 teplok ngebul nggak apa-apa, yang penting jangan kena air luntur. Belebah kena air luntur mati lampu, aki-aki kabur kuntilanak di dalam kamar. Pakai baju yang rada seksian dikit ya, woi nenek-nenek dengerin, pahalanya banyak. Walaupun udah aki-aki tetap aja dia mah tetap ada nafsunya aki-aki mah. Cuman saya pesan aki-aki jangan terlalu banyak, entah kalau terlalu banyak lu gumoh gigi lu ompong, itu yang repotnya, keracunan susu basi. Baru kayak begitu aja pahala. Kata siapa pahala susah? Pahala mah gampang. Bahkan pernah ada riwayat mengatakan Sayyidah Fatimah datang ke bapaknya Sayyidina Rasulullah, wahai ayahku, wahai bapakku, saya pengen minta izin apa wahai Fatimah? Wahai anakku tersayang, saya pengen nyewa pembantu di rumah. Emang kenapa? Capek ngurusin bocah Hasan dan Husain. Terus kamu pengen pakai pembantu? Pengen. Lalu diajak oleh Rasulullah ke dapur. Apa kata Rasulullah? Dengan rahmat Allah, dengan izin Allah, wahai engkau yang ada di dapur, tunjukkan suaramu. Ternyata itu semua peralatan dapur sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Cobeknya, pancinya semua bertasbih. Sampai Fatimah bilang, wahai ayahku, kepada siapa dia bertasbih? Dia bertasbih untukmu wahai Fatimah, seorang istri yang menyiapkan makanan untuk suaminya, menyiapkan perlengkapan untuk suaminya, maka ini bertasbih meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Ya robbal, ya robbal. Ya kan kalau punya bini kayak begitu kan enak ya. Tiap hari kerjaannya masakin laki mulu kan luar biasa. Cuman harus diimbangin Pak, jangan pengen masak doang tiap hari, duitnya mah gak dikasih-kasih. Ini kan kadang-kadang laki-laki zaman sekarang PA juga. Giliran buat bini ditaker-taker rezekinya, empan burung tiap hari nyampe 100.000. Ada yang begitu Bu? Ada. Banyak yang begitu, banyak. Kalau punya laki kayak begitu Bu, siapin nasinya, lauknya gorengin bakwan kroto. Luar biasa dah tuh. Apa yang kita cari dalam hidup? Ridha Allah. Kalau Allah ridha dalam kehidupan kita, nikmat hidup kita. Makanya umat Islam mulai hari ini, kalau mereka ingin merubah hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, pancaran nur cahaya kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup yang katanya susah mudah. Siapa yang ngasih? Allah. Kemarin bocah 9 bulan di perut ibu, Bu. Bocah 9 bulan di perut, emang dikasih makan apa? Enggak dikasih makan apa-apa. Beres 9 bulan lari ke bidan. Emang bidan bantuin? Kagak. Bidan mah cuma markirin doang. Terus Bu tarik lagi, terus Bu tarik lagi, gitu doang. Markir doang dia mah. Tukang parkir yang paling mahal bidan. Itu cuma terus-terus doang 3 juta Pak. Kagak keluar tuh bocah, dibelek sama dia. Berapa? 24 juta. Lahir ke alam dunia dengan apa? Bantuan Allah. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kita dari perut ibu-ibu kita semua, la ta'lamuna syai'a, enggak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah ciptakan bagus kita semua. Mata bagus, telinga bagus, tangan bagus, kaki bagus. Buat apa? Buat syukur kepada Allah. Untuk apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya lahir seorang anak ke alam dunia dengan tangisan. Kenapa dia menangis? Dia bilang, "Ya Allah, kenapa kau hadirkan aku ke alam dunia? Ya Allah, kenapa kau turunkan aku ke alam dunia? Ya Allah, kenapa kau hidupkan aku di alam dunia? Aku takut ya Allah, nanti di kehidupanku ini ya Allah, aku tidak bisa menjaga imanku, tidak bisa menjaga takwaku, sehingga aku tersesat dalam perjalanan ini ya Allah." Anak yang pertama kali hadir ke alam dunia dengan tangisan. Nggak ada bocah yang keluar ketawa jebror. Akhirnya gue keluar juga, nggak ada. Nangis semua aja. Tapi lihat Sayyidina Muhammad lahir ke alam dunia dalam keadaan bersujud, luar biasa. Beda sama kita. Makanya jangan suka nyamain Nabi mulu sama kita. Kita mah nggak ada jauh-jauh acan dah sama Nabi mah. Kan kadang-kadang orang kalau ngomong begitu enak bener ya. Ustadz sih akhlaknya kagak kayak Nabi, bujuk dah. Lah Ustadz juga manusia Bu. Lah saya mah kagak dijaga sama malaikat, Rasul mah dijaga sama malaikat. Luar biasanya kita kalau bangkit-bangkitin urusan kayak begitu, jangan jauh, kita nggak ada artinya apa-apa sama Rasulullah. Kita ini manusia ma'alul khata' wa nisyan, tempatnya salah, tempatnya lalai ya kita. Doyan ngebohong sama bini sampai sekarang belum beres-beres, itu kan dosa. Bini bohong sama laki, kan banyak sekarang bini yang bohong sama laki. Jangan bangga Pak, bini kagak pernah ke mall, bujuk dah, itu paket tiap hari ada aja. Betul Bu, Masya Allah luar biasa. Besok kalau belanja izin dulu sama lakinya ya. Kalau kagak dikasih jangan dibeliin. Tapi kalau kagak dikasih juga emang laki lu pelit, nggak apa-apa, udah bohongin dikit dah. Luar biasa. Apa yang kita cari dalam hidup? Ridha Allah. Kalau Allah ridha dalam kehidupan kita, kebahagiaan di alam dunia kita dapetin, kebahagiaan dunia kita akan raih, kebahagiaan dunia akan kita dapatkan. Kenapa? Karena hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mendapatkan ridha Allah bukan perkara mudah, kudu diservis namanya. Motor aja kudu diservis 3 bulan sekali. Oli diganti. Mesin diganti, rem kudu kalau udah kagak pakem kudu diganti. Manusia juga kudu direservis. Di mana servisnya? Pengajian. Siapa ingin pintu selalu tak mudah di hanya untuk orang, carilah pintu surga dengan. Masya Allah, ini mah kagak ada yang bisa jawab bagi aki dong. Ini mau lagu begini mama yang bisa jawab nih. Bu, keluarin suaranya Bu. Siapa ingin pintu selalu tak mudah di hanya untuk orang,
carilah pintu surga dengan Masya Allah, luar biasa. Siapa yang pengen ke surga? Saya. Semua pengen masuk surga. Bahkan kalau ditanya nih semuanya, pengen masuk surga, masuk neraka? Surga. Wah, kencang jawabnya. Surga dulu apa neraka dulu? Surga dulu, baru neraka. Neraka dulu apa surga? Surga. Nggak ada yang masuk neraka. Padahal kalau di alam dunia, amalan surga apa amalan neraka yang kita pakai? Neraka. Makanya kalau ditanya kayak begitu, jawabannya Abu Nawas, ilahilas firdausi a'la wala ala naril imi faham batan wa ghafir ubi fa'in zambil. Masya Allah, kalau ditanya kayak begitu jawabannya Abu Nawas kita pakai ila sulil firdausi a'la. Ya Allah, saya pengen banget masuk jannah firdausmu, tapi gak pantas saya ya Allah, karena banyak dosa dalam diri saya. Tapi juga saya gak mau masuk nerakamu ya Allah, karena nerakamu sangat pedih ya Allah. Yang kami punya ya Allah sebagai hambamu, fahabli tau waghfir zunubi fa innaka adimi. Subhanallah. Yang kami punya ya Allah hanya taubat ya Allah kepadamu akan setiap dosa-dosa yang kami lakukan ya Allah. Terima taubat kami ya Allah, agar kau berikan kami ampunan ya Allah. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambala. Orang yang berdosa dia bertobat kepada Allah, maka dosanya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enakan kita nggak pernah lepas dari yang namanya dosa. Tiap hari dosa kita kumpulin Pak, banyak dosa kita, baik yang disengaja ataupun yang tidak sengaja. Makanya jangan sombong kita hidup di alam dunia. Apa yang dititipin hari ini pakai buat ibadah. Orang kaya dititipin harta, jangan belagu. Orang kaya pasti miskin, udah pasti, udah ada rumusnya. Orang kaya tinggal nungguin miskin. Orang miskin jangan bertingkah, sebab orang miskin belum tentu kaya, belum tentu. Bagaimana nasibnya? Mau kaya orang yang dijual, warisan kagak ada ya belangsak mulu. Yang sehat jangan sombong, nungguin sakit, nungguin sakit. Yang sakit ya sabar, nambah penyakitnya. Ya lihat udah tua begini pan penyakit mungkin banyak bukan mungkin kurang. Betul apa kagak? Makan 5 sendok ngap-ngapan. Nasi kebanyakan, gulanya manis. Kencingnya manis berubah, urat pada asam, darah pada tinggi, kaki ada semutnya, udah macem-macem. Tambah lagi umur, tambah lagi penyakit, setrek. Sekolah dia udah pegel bagaimana setrek. Tambah lagi penyakit, cuci darah, sampai darah di laundry. Nah udah bilang mendalik. Padahal mah dulu di Roblong di Kebun Bayoran belum ada penyakit gitu ya. Orang dulu penyakit kita memang apa sih namanya? Ya ilah Pak. Iklannya juga Kalpanak sama Salep 88. Penyakitnya apaan? Pano, saudaranya kutil, tetanggaan kutu air sama kurap. Mun begitu ya? Yang susah dulu penyakit cuma 2, bengek sama conge, udah. Itu kalau kuping udah ada kapasnya berarti congean itu. Dibuka kupingnya kapasnya, masya Allah wanginya se-RT kebagian semua. Kemana itu conge hilangnya? Sekarang udah ada bacain congean mah. Apa yang mau kita banggain di alam dunia? Nggak ada. Pangkat jabatan jangan sombong, gampang Allah ngambilnya. Kemarin jenderal Bu, habis sekarang di penjara. Jenderal bintang 2 si Sampo. Sampo belagu banget ya. Pujuk sampai itu dibunuh ajudannya. Ya ilah si Sampo bego. Yang dibunuh si Joshua orang Kristen.
Coba kalau yang dibunuh si Yusuf aman, yang dibunuhnya orang Kristen, makanya orang Kristen hebat Pak. Orang Islam. Amin ya Rabbal ya Rabbal. Insyaallah saya minta doanya juga, insyaallah tanggal 22 besok saya kembali lagi ke tanah suci, insyaallah membawa 29 jamaah umrah Darus Safa Amanah, insyaallah berangkat kembali menuju ke Baitullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita, rezeki yang berlimpah insyaallah untuk bisa ibadah ke Mekah dan Madinah. Cita-cita terbesar Ibu Bapak hari ini tanamkan dalam hati, sebelum kita wafat kita bisa menginjakkan kaki kita di dua kota suci yang mulia, Makkahul Mukarramah wal Madinatul Munawwarah. Insyaallah walaupun kita belum punya harta, biar Allah yang mengundangnya. Bagaimana caranya Allah mengundang? Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Sallallahu salamullah ala Rasulillah. Salli ala Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. رقت إلي شوقا الله بالنار إلى فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا صل على محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. يا طيبة جئت بصنبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. يا طيبة جئت بصنبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. السلام عليك يا رسول